Kamu tentunya sudah mengenal berbagai organ tubuh yang ada di dirimu bukan? Seperti mata, hidung, paru-paru, jantung, dan lainnya. Tapi aku yakin kalau ada organ tubuh yang kamu belum tahu namanya, atau bahkan kamu jarang memperhatikan dan menganggap organ tersebut tidak ada gunanya. Kira-kira organ apa saja ya? Penasaran? Yuk upgrade pengetahuanmu di @now @science-knowledge. Teori sel adalah unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Bahkan para saintis sepakat sebanyak kurang lebih 37,2 triliun sel ada di dalam tubuh kita. Lalu apa kaitannya sel dengan organ? Oke, jadi kelompok sel dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Dan kumpulan jaringan yang memiliki satu atau lebih fungsi yang sama akan saling menyatu untuk membentuk organ. Gimana? Sudah mengerti? Atau kamu masih bingung? Memang terdengar kompleks ya, tapi simpelnya segini. Contohnya, kumpulan sel jantung yang akan membentuk jaringan jantung, dan kumpulan jaringan jantung akan membentuk organ jantung. Kalau sekarang, pasti sudah mengerti kan Sobat Adsen? Nah, kalau dilihat dari bagaimana organ itu terbentuk, tentunya Tuhan tidak main-main ya menciptakannya. Dan pasti setiap organ yang ada di tubuh kita ada fungsinya. Hanya saja mungkin kita tidak tahu namanya, sehingga memilih untuk mengabaikannya. Memang apa saja sih organ yang sering diabaikan oleh banyak orang? 1. Lekukan khas di bawah hidung dan tepat di atas bibir, yang dikenal dengan organ filtrum. Filtrum merupakan lokasi di mana berbagai bagian wajah yang berbeda bergabung menjadi satu pada awalnya. Kemudian menyebar menjadi 3 bagian utama, diantaranya mata, hidung, dan bibir. Nah, penyebaran wajah dari filtrum yang tidak sempurna saat masih janin akan menyebabkan berbagai kelainan, seperti wajah yang tidak simetris maupun bibir sumbing. Oh iya, fungsi filtrum ini sangat penting loh, karena filtrum menyimpan titik saraf yang penting yang bisa tersambung ke banyak hal. Juga filtrum berfungsi sebagai alur sempit yang mampu membawa uap dari mulut ke bantalan hidung dan menjaga hidung agar tetap basah, dan tentunya terhindar dari risiko iritasi akibat kekeringan. Bantalan hidung yang basah ini bisa membantu kamu untuk meningkatkan fungsi penciuman. 2. Usus buntu. Mungkin kamu mengira usus buntu adalah nama penyakit ya? Tapi sebenarnya usus buntu adalah nama organ loh. Sementara penyakit usus buntu dikenal dengan radang usus buntu atau appendicitis. Penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa usus buntu manusia memiliki sel yang namanya sel limfoid yang membantu tubuh melawan infeksi. Ini sangat menunjukkan bahwa usus buntu berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Selain itu, usus buntu juga menghasilkan dan menyimpan mikroba yang baik untuk usus manusia. 3. Jaringan kecil yang menggantung di tenggorokan, yaitu organ uvula. Pasti kamu pernah kan melihatnya, tapi nggak tahu kan kalau itu namanya organ uvula. Nah, uvula ini akan mengeluarkan air liur dalam jumlah yang sangat besar, yang membuat tenggorokan kamu lembab dan terlumasi. Tentunya ini akan membantu kamu dalam memerangi infeksi dan mencegah refleks ingin muntah saat kamu menelan. 4. Kantung empedu, yaitu organ yang terletak di sisi kanan perut, tepatnya di bawah hati. Meskipun panjang organ ini hanya 7-10 cm dengan diameter 4 cm, tetapi fungsi dari kantung empedu tidak bisa disepelekan. Sesuai dengan namanya, organ ini menyimpan dan mengkonsentrat cairan empedu yang diperlukan untuk pencernaan makanan berlemak di usus kecil. Bayangkan, jika kita mengalami gangguan pada kantung empedu, pasti tubuh tidak dapat mencerna lemak dengan baik, sehingga memicu sejumlah gangguan pencernaan. 5. Tonsil atau yang kita kenal dengan amandel. Aku yakin kalau organ yang satu ini sih baru kamu perhatiin pas kamu radang ya. Karena seringkali orang-orang makan dan minum tanpa dipikirkan apakah makanan tersebut aman untuk kita atau justru malah bikin kita sakit. Jadi gini ya Sobat Adsen, aku kasih tahu ya, kalau amandel ini fungsinya penting banget, yaitu melindungi tubuh dari infeksi yang masuk lewat mulut maupun hidung. Nah, kalau kamu tidak menjaga yang kamu konsumsi, kasihan loh, amandel kerjanya jadi berat. Karena harus menampung bakteri atau virus yang banyak banget. Dan kalau sudah menimbulkan masalah atau penyakit kronis, amandel bisa diangkat loh. 6. Rambut ketiak. Kalau yang ini sih banyak perempuan yang biasa mencukur atau waxing ya. Karena dianggap mengganggu atau bahkan malah bikin gak pede.
Padahal rambut ketiak mempunyai peranan penting dalam melindungi kulit ketiak agar terhindar dari gesekan yang bikin iritasi atau bahkan terkena infeksi bakteri. Aku jadi mau kasih tahu lagi nih, kalau yang ini bukan organ sih, tapi bagian dari organ mata yang pasti kamu notice keberadaannya tapi nggak tahu itu apa. Coba deh sekarang kamu perhatiin mata kamu. Nah, di bagian bawah kelopak mata ada lubang kecilnya kan? Itu namanya lacrimal punctum. Banyak yang bilang lacrimal punctum ini fungsinya tempat keluarnya air mata. Padahal bukan ya, melainkan lubang drainase air mata yang bisa dikatakan sebuah kanal yang menghubungkan mata dengan kantong lakrimal. Dan ini juga berhubungan dengan organ hidung. Makanya pas kamu nangis, kamu juga disertai dengan pilek kan? Ini karena lacrimal punctum mengumpulkan dan mengalirkan air mata ke hidung. Oke, jadi itu baru sebagian organ saja ya. Tentunya masih banyak organ tubuh lainnya yang fungsinya nggak kalah penting. Makanya, mulai sekarang kamu harus menjaga kesehatan organ tubuhmu ya. Caranya simpel kok. Minum air putih yang cukup, makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga teratur, kurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung lemak jenuh seperti makanan berminyak atau gorengan tuh yang paling nggak bisa kamu tolak. Dan yang nggak kalah penting, kamu harus banget mengatur pola tidur dan juga jaga kebersihan ya. Nah, sekarang sudah tahu kan kalau ternyata banyak organ-organ yang mungkin kelihatannya nggak penting, tapi kenyataannya fungsinya tidak boleh disepelekan. Jadi, jangan lupa untuk selalu peduli dengan kesehatan tubuhmu ya. Oh iya, jangan lupa follow media sosial @sen.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!